Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya Fiti Albarida yang akan menemani kalian melalui ruang podcast Sehat episode ke-18. Oke, hari ini saya ditemani oleh Bapak Aulia Rahman, S.Kep Nurse M.Kep. Beliau ini adalah pengelola program diabetes mellitus gangguan metabolik di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 14 November. Pada tahun 2023, tema globalnya adalah Know Your Rise, Know Your Response, dan tema nasionalnya adalah Deteksi Dini, Segera Atasi, dan Cegah Kompilasi. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja menyapa Pak Aulia. Halo Bapak. Halo Mbak Fiti. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi Pak Aulia ini didatangkan khusus nih untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini. Yang pertama, apa sih Pak diabetes mellitus itu? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu. Kita salam sehat dulu ya Mbak Fiti. Untuk teman-teman juga semuanya seperti ini biasanya salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam menjalani terkait dengan kehidupan ini. Jadi terkait dengan Hari Diabetes Sedunia yang tepatnya sudah dilakukan pada tanggal 14 November tadi. Jadi tadi disebutkan apa sih diabetes mellitus itu kan? Nah, kita ketahui diabetes mellitus itu salah satu penyakit tidak menular, ya kan? Juga salah satu penyakit kronis. Nah, yang disebabkan oleh apa? Nah, disebabkan adanya peningkatan gula di dalam darah. Nah, biasanya kalau orang medis menyebutnya dengan hiperglikemi. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya. Walaupun di masyarakat banyak istilah-istilah lain kan. Ada yang menyebutnya itu kencing manis. Iya, kencing manis biasanya. Nah, itu biasanya yang lebih umum ya di masyarakat. Mungkin itu. Oke. Terus Pak, sekarang nih tuh ya Pak ya, Ulun suka dengar dari kawanan kalau dia tuh udah ada yang menderita diabetes. Padahal masih muda gitu, masih seumuran gitu. Jadi sebenarnya apa sih Pak penyebab diabetes mellitus itu? Kalau penyebabnya itu memang kita ketahui secara medis ya, karena ini terkait dengan penyakit, pasti terkait dengan medis. Jadi di bagian tubuh kita itu ada semacam organ, itu namanya pankreas. Jadi pankreasnya itu mengalami masalah, ya kan? Jadi masalah itu bisa rusak, bisa juga tidak maksimal fungsinya. Nah, jadi penyebab utamanya itu bisa dikarenakan fungsi pankreasnya itu tidak bisa memproduksi. Bisa juga dikarenakan pengeluaran pankreasnya, di situ ada insulin namanya ya kan, mungkin sudah banyak yang kenal, itu tidak maksimal. Nah, disitulah penyebab utamanya sehingga penyakit diabetes mellitus itu bisa muncul. Oke, jadi nggak pandang umur nih ya Pak ya? Tidak pandang umur, kadang pada anak-anak juga bisa terjadi. Jadi anak-anak itu kalau kita lanjutkan lagi, ini ada jenis-jenisnya lagi Mbak. Jadi kan jenisnya itu umum, memang ada disebut diabetes mellitus tipe 1, ya kan. Kemudian ada tipe 2. Nah, tipe 1 ini mulai bayi juga sudah bisa. Nah, ini karena apa? Ya tadi yang organ pankreasnya itu sudah mengalami kerusakan. Sehingga pada waktu bayi itu sudah tidak bisa lagi memproduksi insulinnya. Nah, jadi betul aja tadi kan pada remaja mungkin bisa aja kena. Tapi kalau yang tipe 2 ini kita hubungkan lagi. Tipe 2 itu dikarenakan insulinnya itu diproduksi oleh pankreasnya tidak maksimal. Jadi sedikit. Nah, jadi karenanya insulinnya sedikit, akibatnya apa? Ya diabetes mellitusnya juga terjadi. Nah, itu biasanya didapatkan ya kan. Tapi dikarenakan produksi insulinnya itu tidak terlalu banyak di dalam tubuh. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau gejala diabetes mellitus itu sendiri itu gimana tuh Pak? Gejalanya mungkin orang masyarakat ini sudah tahu lah. Maksudnya itu ada gejala umum yang biasanya dikenal, bahkan dirasakan. Mungkin kita yang pada usia seperti ini juga banyak mengalami. Jadi ada 3 gejala khasnya itu. Jadi karena terkait dengan tanda gejalanya, yang pertama itu adalah dia akan terkait dengan insulinnya itu yang sedikit, akibatnya apa? Perasa itu akan selalu lapar. Nah, jadi istilahnya itu banyak makan akhirnya. Jadi banyak orang yang banyak makan, tapi dihubungkan lagi ke berat badannya yang tidak meningkat. Nah, kemudian yang kedua itu dia pembawaannya haus. Jadi maunya minum aja.
Nah, jadi karena dia haus, akhirnya apa? Konsumsi minumnya akan berlebihan. Nah, itu banyak kan terjadi pada kita, padahal tidak banyak aktivitas, tapi maunya minum aja. Nah, yang ketiga itu karena banyak dia minum, akibatnya apa? Pengeluarannya juga akan banyak kan? Nah, akhirnya banyak kencing. Nah, jadi banyak kencing, banyak untuk melakukan pengeluaran setelah banyak minum tadi. Nah, itu gejala yang umum. Nah, biasanya itu ada juga tambahan-tambahan gejala. Biasanya kan cepat capek, kemudian sulit konsentrasi, tadi yang berat badannya turun walaupun banyak makan. Walaupun banyak makan tapi malah BB-nya turun ya. Bahkan kan yang sudah akibatnya lebih panjang ke gangguan reproduksi kita. Nah, jadi biasanya perempuan keputihan berlebihan, laki-laki bahkan sampai impotensi biasanya. Nah, itu biasanya yang dikhawatirkan terkait dengan diabetes mellitus ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita ini sudah terdeteksi menderita DM, itu pengobatannya gimana biasanya, Pak? Nah, mungkin kalau pengobatan karena ini terkait dengan sudah mengalami ya, Mbak ya. Jadi kalau sudah mengalami ini jelas kalau secara kesehatan ada 5 pilar yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu karena banyak orang itu tidak mengetahui apa itu kan penyakit diabetes. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa juga menanganinya. Nah, jadi alangkah baiknya kita menambah wawasan kita. Jadi kita menerima edukasi, pendidikan penyuluhan, baik itu yang informasi di medsos yang sekarang kan, atau ikut-ikut di tempat-tempat kesehatan yang ada tentang penyakit khususnya diabetes mellitus. Nah, kemudian yang kedua itu kita ketahui tadi kan banyak makan, ya kan, kemudian banyak minum juga kan, kemudian akhirnya banyak kencing. Tentunya ada pengaturan pola makan di situ. Jadi pola makannya yang sederhana, maksudnya bagaimana? Di situ ada makanan yang sehat. Kita ketahui gula itu kan didapatkan dari glukosa, ya kan? Glukosa itu didapatkan di makanan yang komposisinya adalah karbohidrat. Nah, jadi kalau macam-macam karbo itu kan yang mungkin yang bisa disebutkan seperti nasi, roti yang bisa menghasilkan rasa manis. Nah, itu diatur bagusnya. Nah, jadi pengaturan pola makan yang memang untuk pengelolaan orang yang sudah mengalami diabetes mellitus. Nah, kemudian yang ketiga, karena dia banyak makan, mau tidak mau kita harus mengeluarkan juga kan. Nah, jadi jangan hanya pemasukan yang banyak, tapi pengeluarannya sedikit. Dengan cara apa? Ya dengan melakukan aktivitas fisik, misalkan olahraga. Olahraganya jangan terlalu yang berat-berat. Jadi kan jalan cukup dengan 30 menit atau jogging yang sederhana. Atau yang tidak mau keluar rumah kan sudah banyak nih alat-alat olahraga kan, ada sepeda statis istilahnya ya dan sebagainya, itu juga bisa. Yang penting dibakar konsumsi makan yang banyak tadi supaya menjadi keringat ya, menjadi pecah lagi glukosa atau tenaganya tadi. Kemudian yang keempat, nah karena dia mengalami sudah penyandang diabetes, obat-obatan ini tidak boleh putus. Oh, jadi selalu. Ya, obat-obatan didapatkan dari mana? Kita sudah ke dokter ya kan. Nah, jadi kalau sudah ke dokter, mungkin sudah ada di situ beberapa obat, ya langkah baiknya diikuti. Nah, jangan sampai pengobatannya itu kita sendiri menyetop. Kadang kan kita merasa nyaman di stop. Nah, di situ kadang yang terjadi tidak selesainya. Kita ketahui kan memang penyakit diabetes mellitus ini walaupun diobati dia kan tidak sembuh, ya kan. Tapi kita maunya mengontrol gula darahnya. Nah, ini terkait dengan tata laksana yang kelima, itu selalu melakukan pemeriksaan rutin atau cek. Kalau di rumah bisa kan banyak alat-alat sekarang. Alat yang namanya glukocek, glukotest itu kan bisa aja, tidak mesti orang kesehatan, bisa kita lakukan. Nah, dan perlu diketahui pada saat kita mencek itu paling utama kita mengetahui dulu angkanya. Angka untuk kadar gulanya. Nah, biasanya kan kalau umum gula darahnya kalau disebut dengan diabetes itu adalah di atas atau sama dengan 200 mg per desiliternya. Nah, jadi seperti itu. Kalau di bawahnya itu juga ada istilah lain, ada prediabetes, itu kan hati-hati ya. Itu biasanya udah ada warning di situ ya, warning. Jadi dan juga yang normal seperti itu. Oke. Nah, tadi pengobatannya udah ya, Pak. Nih, boleh di-spill nggak nih, Pak, hal-hal yang harus kita lakukan atau pencegahannya supaya kita nggak kena diabetes itu? Ya, kalau kita terkait dengan pencegahan itu langkah baik ya, itu langkah awal ya sebelum terjadi penyakit diabetes mellitusnya kan.
Nah, jadi di situ banyak tata laksana ataupun tindakan terkait dengan pencegahan. Jadi yang pertama, karena kita ini maunya mengetahui, awalnya kan jelas kita dengan mendeteksi dini, ya kan, deteksi dini penyakit diabetes mellitus itu untuk diketahui. Ya, jadi dengan pemeriksaan tadi, kalau tidak mau ke dokter langsung bisa dengan alat cek darah yang di rumah, kan banyak sudah dijual kan itu. Nah, kemudian dengan apa? Nah, banyak faktor risiko yang juga harus dihindari. Jadi faktor risikonya berat badannya jangan berlebihan. Kemudian kebiasaan merokok juga dihindari. Itu juga akan mencetuskan terjadinya diabetes mellitus. Nah, kemudian yang paling utama ya gaya hidup tadi. Nah, yang gaya hidup ini terkait dengan makanan, tapi yang stres tadi. Nah, banyak kasus orang itu makannya sudah dijaga, tidak makan karbohidrat yang tinggi, yang manis-manis, glukosa yang tinggi. Tapi kenapa tetap tinggi? Ya kan? Biasanya karena apa? Dia di dalam rumah tangganya atau di rumah itu ada masalah stres. Nah, stres itu kadang lebih memicu peningkatan gula di dalam darah tadi. Nah, biasanya itu akan lebih berbahaya sampai nantinya jangan terjadi komplikasi. Nah, yang komplikasi ini yang sangat-sangat dihindari karena bisa ke seluruh tubuh akan menyebabkan masalah. Ya, seperti itu. Oke, satu lagi nih Pak, apa pesan penting yang mau disampaikan kepada masyarakat pada Hari Diabetes Sedunia ini? Terima kasih pesan pentingnya ya, karena ini terkait dengan Hari Diabetes Mellitus Sedunia. Jadi seperti apa tadi temanya Mbak ya? Jadi tema nasionalnya deteksi dini, segera atasi dan cegah komplikasi. Jadi kalau kita di slogan ya, penyakit tidak menular itu ada istilahnya cerdik. Nah, jadi C itu cek cek kesehatan secara rutin. Nah, di situ tidak hanya kita mencek ke tempat kesehatan, tapi kita di rumah juga bisa. Nah, jadi cek biar minimal kalau tidak ada keluhan bisa 1 tahun 1 kali. Nah, tapi kalau sudah dia sebagai penyandang bisa 3 sampai 6 bulan untuk mengetahui. Kemudian itu enyahkan asap rokok. Jadi kalau asap rokok itu sangat-sangat berbahaya, tidak hanya yang merokok, tapi yang lingkungan sekitar itu juga akan terkena dampaknya. Nah, jadi kalau bisa dengan enyahkan rokok, dengan kita menjaga kesehatan baik diri sendiri dan orang lain juga bisa mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian apalagi R ya, R itu rajin olahraga. Nah, di situ jadi supaya pemasukan yang banyak tadi tetap dikeluarkan juga di dalam aktivitas olahraga tadi. Kemudian D, diet seimbang. Nah, ini pola makan. Nah, kalau sudah tahu dia menyandang diabetes, jangan sampai terjadi, apalagi ada faktor risiko misalkan keturunan. Nah, jadi di situ dietnya dengan diet yang seimbang, ya kan, yang sehat. Kemudian apalagi I, istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya itu kalau kita terkait dengan tidurnya yang banyak. Jadi kalau orang dewasa itu 6 sampai 7 jam itu sudah cukup, ya kan. Tapi kalau untuk lansia bisa lebih pendek, mungkin 4 sampai 5 jam aja, ya kan. Nah, itu yang terakhir itu adalah K, kelola stres. Nah, itu yang paling utama. Kelola stres ini bisa mencetuskan berbagai penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus. Jadi, bagaimana kita mengelolanya dengan yang sifatnya adaptif, yang bisa beradaptasi dengan baik. Oke, itu dia obrolan kita dengan Pak Aulia tentang Hari Diabetes Sedunia. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow akun Instagram kita di @dinkesprop_kalsel dan YouTube Dinkesprop_kalsel untuk mendapatkan informasi terbaru. YouTube-nya di dinkesprop.kalsel. Kemudian, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Aulia di Podcast Sehat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Fitri Barida, Pak Aulia selaku guest, dan teman-teman Mas Dio, Mas Reza, Pak Dede, dan juga Mbak Atifa, juga Mas Raffi. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.